Contoh berikutnya adalah dengan menggunakan control chart. Control chart itu membuat satu konstruksi dengan menggunakan historical data. Dengan menggunakan historical data itu, maka akan membantu variasi dari kondisi yang ada. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, bahwa dengan menggunakan control chart, yang di tengah itu merupakan satu standar yang ditentukan. Membuat satu standar, tadi jika produk yang dihasilkan adalah pemula, tadi sudah kita bahas bersama, memang salah satu upayanya adalah dengan brainstorming, kemudian membuat ada benchmarking, itu sebagai upaya menentukan standar. Melihat patron kita itu harus seperti apa. Nah, tetapi kalau produk itu sudah berjalan, itu menjadi lebih mudah, maka kita lakukan menentukan standar itu dari hasil, boleh dari hasil benchmarking dan brainstorming, sehingga menentukan ketemu standarnya. Setelah itu operasionalkan, implementasikan. Dari hasil implementasi itu muncullah di titik-titik tersebut, titik-titik grafik yang melalui garis standar. Nah, dari titik-titik yang melampaui garis standar itu, itulah yang perlu dilakukan pengukuran. Berikutnya, kita menentukan interval batas atas dan batas bawah. Nah, menentukan interval batas atas dan batas bawah ini, apa yang harus dipakai sebagai acuan? Satu, itu kebolehan kita membuat satu variasinya. Yang saya tanyakan pada Anda adalah, apakah menentukan batas atas dan batas bawah itu bisa berubah? Bisa misalnya dalam periode yang akan datang prosentasenya dirubah misalnya. Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Apa dasarnya? Apa dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah kira-kira? Perubahan lingkungan bisnis, Bu. Perubahan lingkungan bisnis. Terus? Permintaan pasar. Bisa. Karena permintaan pasarnya meningkat, kemudian itu kan terkait juga nanti ke kualitas juga. Jadi dalam menentukan hasil maunya konsumen, maunya AIUEO, kemudian berarti di kualitas kita bisa menambahkan atribut kualitas, kemudian pengukurannya. Oke. Berikutnya, dari proses kontrol itu sendiri. Nah, itu kan ada LCL dan UCL. Nah, itu bagaimana menentukan batas bawah LCL-nya dan batas atasnya UCL-nya. Nanti lebih enak dengan contoh soal deh. Nanti saya cek dengan contoh soal. Sebentar. Ini di 6, mengelola kualitas 6. Di buku berapa nih? Sampai masuk, e-commerce, kesediaan yang berdasarkan penjadwalan.
Jasa pemeliharaan. Perusahaan minyak transportasi. Berarti di buku 1. Nah, oke. Ini. Halaman 249. Oke. Kualitas dan membuat suatu strategi dalam kualitas, pengaruhnya kualitas, terus biaya kualitas, standar kualitas secara internasional, ISO 9000, ISO 14000, TQM, Total Quality Control, terus sebagai suatu upaya perbaikan terus-menerus. TQM itu membutuhkan perbaikan yang terus-menerus, tidak pernah berhenti, yang meliputi orang, peralatan, pemasok bahan, dan produser. Filosofi dari TQM itu adalah setiap aspek operasi dapat diperbaiki dengan tujuan akhir adalah kesempurnaan. Tidak pernah dapat dicapai dan selalu akan dicari. Lakukan dengan PDCA, Plan, Do, Check, dan Action-nya. Itu kemudian satu lagi untuk perbaikan terus TQM itu ada PDCA dan ada Six Sigma. Tadi yang dikatakan dari Mas Samuel tadi. Kemudian dengan menggunakan Six Sigma itu dari Kaizen. Kaizen dalam bahasa Jepang dia itu berarti perbaikan yang terus berlanjut, itu diagram Kaizennya. Oke, jadi gunakan di Total Quality Management itu, gunakan dengan PDCA dan Six Sigma. Terus benchmarking, just in time. Alat dari TQM itu, alat dari TQM yang bisa dipakai itu mulai dari lembar check sheet, kemudian gunakan diagram sebar. Diagram sebar itu dengan menggunakan Pareto bisa. Jadi menggunakan diagram sebar itu diagram Pareto. Diagram Pareto itu dengan menggunakan histogram boleh, diagram sebar boleh, kemudian diagram sebab akibat. Oke. Dari bukunya Heather dan Barry Render bisa kebaca ya. Nanti saya fotoin bukunya ya. Terus cek di bab 6. Bab 6 itu materi dari kualitas. Terus untuk TQM pada sektor jasa. Tadi yang Mas Rohman menanyakan. TQM dari sektor jasa berbeda. Pemilihan jasa adalah definisi kurang tepat dari perbedaan yang tak terukur antar produk dan harapan tak terukur. Oke, sebentar. Untuk jasa itu atribut sering mendapatkan gambaran tak terucapkan, pikiran memilih hal ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti iklan, citra, promosi, dan memberikan perbedaan. Nah, sekarang dari sektor jasa, sebagai satu contoh suatu organisasi jasa itu, dari kantor pengacara dia membuat satu diinspeksi kinerja penerima tamu, tagihan pengacara, dan seterusnya. Jadi kalau jasa itu terkait dengan pelayanan ya. Buat format pelayanan.
SOP-nya pelayanan. Kemudian contoh dari pelayanan kuliner. Di situ standarnya 30 menit. Nah, itu adalah satu standar yang ditentukan sendiri. Terus cara menyajikan, model tatanannya seperti apa, dan seterusnya. Oke, di sini ada nggak ya untuk jasa? Bentar, Mbak. Variable of data. Oke, ini masih produk Mbak seperti ini. Mbak siapa namanya? Yang mengoperasikan ini siapa? Mbak Rosa, Mbak Rosa. Mbak Rosa. Iya, Pak. Oke. Coba dicek lagi di slide ke-15, Mbak Rosa. Control chart, variabel macam-macam control chart. Ya, nah oke, control chart. Jadi variabelnya di control chart tadi yang Mas Samuel bilang bahwa untuk mengukur control chart itu apakah barang yang diukur itu sifatnya, maaf, balik sebentar di slide 11. Balik sebentar ke slide 11 bahwa menentukan control chart itu, control chart yang mana yang akan dipakai, lihat dari tipe data atau apa yang diukur. Apa yang diukur itu masuk kategori variabel atau kategori atribut seperti yang saya tadi awal saya sebutkan. Kondisi variabel itu kalau karakteristiknya memberikan real value-nya. Kemudian kalau atribut itu dicek pada defect-nya. Terus kalau variabel itu juga melihat pada whole or fractional number. Kalau yang atribut itu apakah bagus atau jelek? Itu nggak bagus, jelek. Jadi kalau atribut itu gini loh. Misalnya cat, saya ngecat kursi. Oh ini nggak bagus. Apa sih kurang apa? Kurang gelap lah, kurang terang lah. Nah itu masuk kategori atribut tuh. Kemudian kategori atribut itu apa lagi? Categorical atau discrete random variabelnya. Sebagai contoh apa ya ini ya? Misal barang cacat ya. Cacat. Apa Mbak? Produk cacat yang bisa diukur dengan ini, yang termasuk ke atribut misalkan. Ya, produk cacat itu yang masuk kategori atribut. Nah, kriteria cacatnya itu loh yang perlu kita tentukan. Yang dikatakan cacat itu apakah dengan goresannya atau mungkin jahitannya. Nah, itu loh yang bagus dan tidak bagus itu harus ada kriteria lagi. Nah, kriteria yang ditentukan itu adalah misalnya karena jahitannya nggak bagus, jari kitanya terlalu renggang. Nah, itu yang masuk kategori ini tadi yang jawab siapa? Mbak siapa ini tadi? Kristiani. Siapa, Neng? Kristiani. Oh, Kristiani. Oke. Mbak Kristin, coba kalau yang dikatakan dengan atribut yang seperti apa, Mbak? Misalkan barang itu cacat gitu. Misal kalau misalkan kami di pipa itu misalkan harusnya motong pipanya itu tidak lebih kurang dari 1 inci gitu, tapi ternyata ada kelebihan yang harusnya dilebihin 1 inci, terus ternyata dia kelebihan gitu. Jadi barang yang si pipa itu tidak sesuai dengan standar yang mau si customer gitu misalkan.
Ya, kemarin si Nungki itu mengukur kualitasnya handbag atau tas yang untuk bayi juga, tas bayi itu juga masuk kategori atribut karena dari jahitannya dan karena pemotongnya itu sudah berbeda, itu dikatakan dengan masuk kategori atribut. Oke, sekarang yang masuk kategori variabel yang seperti apa? Atau yang lain boleh ya ikut nambahin, silakan Mbak Christine. Mbak Christine ini terkaitan dengan kualitas, monggo silakan. Kalau kita lihat dari sisi misalnya produksi pipa ya dari Mbak Pristia, mungkin kalau yang masuk kategori variabel misalnya ketebalan pipanya, misalnya ketebalannya seharusnya 3 mili gitu kan, dan tetapi yang dihasilkan misalnya 2 mili atau 2,5 mili gitu. Yang mana itu di luar range toleransinya dia gitu. Okay. Mungkin seperti itu. Artinya mungkin variabel ini tingkat defect itu lebih parah daripada atribut ya, gitu ya Bu ya? Bukan seperti itu sebetulnya. Ada lagi? Kalau yang variabel itu mungkin ketidakkesesuaian dari si atribut gitu kali ya Bu? Itu ada beda, benar-benar berbeda antara atribut. Jadi satu barang itu masuk kategori pengukuran secara atribut atau pengukuran secara variabel, itu berbeda. Sebentar. Kalau makanya saya akan ini nanti keterkaitannya dengan kontrol chart yang dipakai. Oke, aku tak pastikan dulu daripada takut salah. Ini di buku yang mana ya? Saya dulu sudah ambil memberikan satu perbedaan pengukuran. Kalau ini masuk kategori atribut, kalau seperti ini masuk kategori yang variabel. Jadi kalau yang atribut itu tidak bisa diukur dengan nominal sebetulnya. Kalau nominal itu terkait dengan variabel. Jadi model pengukurannya, oh ini pengukurannya menggunakan kontrol chart yang mengukur kaitannya dengan variabel. Kalau yang kondisi yang seperti ini sifatnya adalah atribut. Jadi atribut itu tidak terkait dengan number. Misalnya kalau di Mbak Christine tadi sebutkan berkaitan dengan harusnya sekian inci terus ternyata sekian inci. Nah, itu kan masuk kategori number. Itu ketebalan kaca, ketebalan pipa, itu masuk kategori variabel. Kalau atribut itu yang dikatakan cacatnya itu adalah cacat tidak bisa diukur secara nominal. Nah, itu yang membedakan. Saya akan mengukur kualitas ini pakai kontrol chart yang mana, bahwa kontrol chart misalnya X bar mengukur yang sifatnya variabel. Kemudian U chart misalnya, oh yang sifatnya atribut gitu loh. Itu yang nanti akan saya rangkum ya, nanti setelah ini saya lihat dari buku ini juga. Nanti saya kasih rangkuman sedikit sih terkait dengan pengukuran. Gitu maksudnya. Berikutnya. Nah, ini kan menggunakan sampel dengan distribusi X-bar-nya, kemudian mengikuti dengan standar deviasinya. Ini masih X-bar, terus. Nah, di slide yang ke-15 sekarang. Ini kontrol chart untuk variabel. Jadi produk yang masuk kategori cacatnya itu variabel. Variabel itu nanti akan menggunakan X-bar chart. X-bar chart ini adalah kontrol pada sentral tendensi pada proses. Kemudian ada R chart.
ini juga masih pada proses, kemudian dilihat pada dua chart tersebut, kedua chart tersebut bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi kalau pengukurannya itu adalah defeknya, sifatnya yang akan dilihat dari barang itu adalah bentuknya variabel, maka penggunaan chartnya adalah X chart, X bar, dan R chart. Dah, lanjut. Nanti saya akan bagi dua. Aku lupa tak taruh di mana materiku untuk membedakan ini sifatnya atribut dan ini sifatnya variabel, karena penggunaan control chart berbeda. Jika harusnya atribut, kemudian dilakukan pengukuran dengan control chart yang variabel, malah nggak pas gitu. Itu loh maksudnya. Tujuan saya adalah seperti itu tadinya. Oke. Nah, setting chart itu dengan menggunakan X bar chart, baru setelah itu dihitung UCL dan LCL-nya. Bagaimana menghitung UCL? Adalah X bar plus standar deviasi. Nominal berapa nominal dari standar deviasi dikalikan dengan rata-rata. Itu menghitung UCL. Kemudian LCL-nya X bar min Z dari standar deviasinya X bar. Gitu. Dan nanti saya kasih contoh soal yang ada di sini. Berikutnya, setting control chart limit itu sebagai satu contoh bahwa ada dari sampelnya ada 9 sampel, kemudian di situ ada berapa angka defect dari setiap sampel itu sendiri. Nah, kemudian itu sebagai contoh rata-rata defeknya di situ ada angka yang dianggap cacat. Rata-ratanya ada 16,1, standar deviasinya 1, kemudian di situ ada rata-rata, kemudian 99,73%. 99,73% aku tahu cari dari mana ini. Kontrol limitnya. Saya masih belum tahu angka 99,73%-nya dari kontrol limit itu sendiri. Kemudian, nah kalau Z-nya sama dengan 3 ini sebetulnya dari 99,73% dilihat dari tabel. Ketemunya angka segitu, angka 3 itu. Sebetulnya ini terkait dengan tabel. Nah, di sini ada tabel di halaman berapa kalau di buku ini. Ada tabel Z gitu. Nah, ini ada lampiran kurva normal dengan angka sekian. Kalau 9,7%, 0,9997%. Itu nanti ini ada di tabel juga ini terkait dengan kontrol atau area kurva normal itu ada di tabel. Nah, Mbak Mas, Bapak Ibu, kalau punya referensi buku Operation Management dari Heiser Rendel itu yang buku 1 aja, itu ada di situ termasuk ada tabelnya. Nanti kalau misalnya enggak menemukan, saya akan tak fotoin nanti tabel tabel yang diperlukan ini. Kalau misalnya ada e-booknya, syukur, Mas Fitra, coba minta tolong nanti carikan e-booksnya
Operation Management dari J. Hazer dan Barry Render. Ada nih Bu, ada buku kedua, edisi Buku kelima juga ada. Buku 1 juga ada nih Bu, tahun Oke, 99. Oke, ya wis itu. Jadi nanti di bab yang ke-6 ya. Bab Oke. ke-6 ya. Nanti saya share di WA Bu, bukunya. Ya, betul. Terima kasih. Nanti lihat di bab 6, kemudian di situ di paling belakang juga ada tabelnya. Oke, gitu ya. Terus berikutnya, lanjut Mas, Mbak. Setting dari kontrol limit itu, nah kita lihat dari tabel yang tadi itu dari sampel number, itu kan ada tingkat kesalahannya, ada titik-titiknya kan itu, angka batas bawahnya LCL 15, UCL-nya 17. Bentar. Untuk melihat UCL dan LCL, UCL tadi Mbak Fitra, Mbak siapa? Mbak Rosa. Mbak Rosa. Namamu siapa? Rosa siapa, Mbak? Rosalin, Bu. Salin. Oke. Mbak Rosa di slide sebelumnya sebentar, Mbak Rosa. Untuk menghitung. Ini Pak Gun yang asrot, Bu. Oh, Pak Gun. Oke, sorry. Pak Gun, coba melihat dari situ kan bahwa UCL itu dari X bar plus Z, standar deviasinya dari X bar. Nah, di situ ketemu rata-ratanya 16, angka dari Z itu 3, itu dari 99,73%, itu ketemu di tabel itu ada 3 kalikan 3 kali standar deviasi X bar. Sebentar, standar deviasinya 1 ketemu angka 1/3. Standar deviasi 1 dari rata-rata. Rata-rata di situ 3 plus 1/3 ya. 3 plus 1/3 ketemu 17. Kemudian jika Z min 3 kalikan 1/3 berarti 3, berarti 15. Oke, ketemu batas atasnya 17, batas bawahnya 15. Ini materi manajemen operasional saya yang pertama itu 1 itu. Oke. Nanti tak cariin pokoknya, aku janji deh habisin tak cariin lagi. Oke, berikutnya bahwa ketemulah di situ batas atas dan batas bawah. Nah, terlihat ada 3 titik yang keluar di luar dari batas atas dan batas bawah. Apa yang harus dilakukan pada posisi yang di luar batas atas dan batas bawah? Nah, di situ nanti dengan menggunakan Six Sigma itu bisa dicari dengan diagram sebab akibatnya, kenapa di situ keluar dari control chart yang ada, out of control, kemudian itu yang kondisi out of control. Nah, apa yang harus dilakukan kira-kira? Ya, lanjut.